Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tuan, apakah menurut Anda Golden Immortal Devourer yang mereka bicarakan adalah Jin Tong? Jiwa yang menangis bertanya, apa Anda telah menemukan petunjuk tentang bos? Little White segera berteriak setelah mendengar kata-kata jiwa yang menangis. Bukan tidak mungkin, Jin Tong sangat pintar, jadi mungkin saja dia kabur dari kuil Jiu Yuan, kata Han Li dengan suara yang dalam, mengabaikan putih kecil. Namun, jika Jin Tong ada di dekatnya, mengapa dia tidak merasakannya sama sekali? Namun, Jin Tong telah mencapai alam Zenith Heaven sekarang, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat. Dia mungkin telah memperbaiki jejak mental yang ditinggalkan Han Li di tubuhnya. Mata jiwa yang menangis bersinar dan berkata, Tuan, orang-orang itu telah pergi. Han Li menoleh dan melihat keenam orang yang telah meninggalkan kamar pribadi dan berjalan keluar dengan cepat. Ayo pergi dan ikuti orang-orang ini, kata Han Li dan berdiri dengan tenang. Meskipun pelelangannya belum setengah jalan, pasti akan ada banyak harta karun yang muncul nanti, tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Setelah 6 orang pergi, Han Li dan Wei Ping Sol meninggalkan ruangan dan mengikuti mereka keluar dari tempat pelelangan. Keenam orang itu meninggalkan paviliun Sun Moon dan segera terbang ke kejauhan. Ada banyak orang dengan berbagai macam pakaian aneh di kota itu, sehingga keenam orang itu tidak banyak menarik perhatian meski mereka berpakaian hitam. Han Li dan jiwa yang menangis mengikuti mereka dari kejauhan. Little White membuat keributan di ruang cabang, dan Han Li tidak punya pilihan selain membiarkannya keluar. Keenam orang itu segera tiba di tepi kota emas-emas dan berhenti sementara. Tempat ini jauh dari daerah makmur, dan sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah petani tingkat rendah dan beberapa manusia. Seseorang berpakaian hitam keluar dari kerumunan dan mengeluarkan bola kristal biru dengan membalikkan tangannya. Di bawah aktivasi segel tangan, pusaran biru muncul di bola kristal biru. Pada saat ini, cahaya keemasan yang hampir tidak terdeteksi muncul di pusaran. Ya, orang itu ada di sini, kata orang berpakaian hitam itu. Itu adalah suara wanita, dan itu adalah suara Lan Yan. Bagus, akhirnya kita menemukannya, kata sosok mungil itu dengan gembira, dan segera membuat segel tangan dengan lambaian. Sinar cahaya perak keluar dari lengan bajunya. Itu adalah bendera formasi perak yang menghilang ke dalam kehampaan di dekatnya. Ruang di depan sedikit bergetar, dan penghalang cahaya setengah bola transparan muncul, meliputi area luas di dekatnya. Ada pola berurat perak yang tak terhitung jumlahnya pada penghalang cahaya, dan itu terlihat sangat dalam. Itu bukanlah pembatasan biasa. Begitu penghalang cahaya transparan muncul, ia dengan cepat menghilang tanpa menarik perhatian para penggarap di dekatnya. Dengan formasi satu kosmos ini, pemakan abadi emas itu bisa melupakan pelariannya, kata pria berjubah hitam lainnya sambil tersenyum. Hentikan omong kosongmu. Menangkap orang itu adalah hal yang paling penting. Sosok mungil itu mendengus dingin. Dia memimpin dan terbang ke depan, menyatu dengan kekosongan di depannya. Riak transparan muncul di sekitarnya, tapi dengan cepat menghilang. 5 orang lainnya mengikuti dari belakang dan memasuki kehampaan di depan. Setelah keenam sosok itu benar-benar menghilang, 3 sosok tak jelas muncul di udara dalam sekejap. Mereka adalah Han Li dan 2 lainnya. Lapisan cahaya hijau yang samar-samar terlihat menyinari mereka bertiga, membuatnya tampak seolah-olah mereka mengenakan mantel hijau. Lapisan lampu hijau ini sepenuhnya menyembunyikan aura mereka bertiga, tidak membiarkannya bocor keluar. Han Li membuat segel tangan dengan lambaian dan cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya, menghilang ke dalam kehampaan di depan. Jejak cahaya perak muncul di kehampaan di depan, mengembun menjadi rune yang dengan kuat menghalangi untaian cahaya keemasan. Sungguh pembatasan spasial yang kuat.
Meski tidak sulit untuk dipatahkan, saya khawatir kelima orang itu bisa mendeteksi keberadaan kita, kata Han Li dengan sedikit cemberut. Serahkan batasan spasial padaku. Kalian berdua bersembunyi di perutku dulu. Mendengar itu, Xiao Bai tersenyum. Cahaya putih menyala di tubuhnya dan berubah menjadi bentuk Pixiu. Xiao Bai membuka mulutnya dan menelan Han Li dan binatang jiwa yang menangis. Kemudian, ia melantunkan sesuatu dan lapisan cahaya putih seperti air muncul di permukaan tubuhnya. Saat cahaya putih menyala, tubuh Xiao Bai perlahan menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, berubah menjadi bayangan putih yang melayang di kehampaan. Ia melayang ke depan dan dengan cepat menyentuh batasan di depannya. Tiba-tiba, tanda perak muncul di kehampaan di depannya dalam upaya untuk melawan bayangan putih yang telah diubah oleh Xiao Bai. Namun, bayangan putih itu berputar dan melayang seperti awan. Secara mengesankan, itu menyatu dengan rune perak dan perlahan melewatinya. Dalam kehampaan di balik batasan tersebut, cahaya putih seperti awan muncul. Kemudian, ia berkumpul di satu tempat dan memadat menjadi sosok Xiao Bai. Ia membuka mulutnya dan dua sosok terbang keluar, memperlihatkan sosok Han Li dan binatang jiwa yang menangis. Xiao Bai, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu benar-benar bisa melewati batasan spasial, kata Han Li dengan sedikit terkejut. Hehe, kami, Pixiu bermata tinta, mempunyai ruang sendiri di dalam tubuh kami. Garis keturunan kami awalnya mengandung kekuatan ruang. Cahaya putih menyinari tubuh Xiao Bai dan sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia, ekspresi bangga di wajahnya. Han Li tersenyum tipis lalu melihat ke depan. Tiba-tiba alisnya berkerut. Sosok keenam orang itu telah menghilang tanpa jejak. Tuan, orang-orang itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka menggunakan teknik untuk menyembunyikan jejak. Saat ini, mereka sedang menuju ke depan. Meskipun kami menggunakan jimat pelarian surga milik Xiao Bai untuk menyembunyikan jejak kami, masih ada kemungkinan bahwa kami akan ketahuan kalau kita terlalu dekat. Lapisan cahaya gelap muncul di mata Weeping Soul Beast saat ia menunjuk ke depan. Han Li diam-diam mengaktifkan mata ajaib neraka ke-9 dan segera menemukan jejak 6 orang di kejauhan. Mereka saat ini sedang mengelilingi halaman kecil di jalan terpencil di depan. Ayo pergi. Mata Han Li berkedip dan langsung terbang ke arah itu. Binatang jiwa yang menangis dan Xiao Bai buru-buru mengikutinya. Han Li dan dua lainnya menyembunyikan auranya, dan Weeping Soul Beast menggunakan teknik rahasia untuk menekan aura jiwanya. Baru kemudian mereka mendekati halaman kecil. Namun, sebelum bisa mendekat, suara gemuruh terdengar dari halaman kecil. Hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dan berubah menjadi pusaran cahaya keemasan yang menyapu secara tiba-tiba. Itu membawa gelombang angin dan kilat saat menyerbu ke segala arah, dan langsung meratakan halaman dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Han Li dan dua lainnya segera menghentikan langkahnya dan bersembunyi di samping pohon tua di luar badai. Dia menoleh dan melihat 5 atau 6 sosok terbang keluar dari asap dan debu yang mengepul. Mereka mendarat di ruang terbuka sekitarnya. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang dia temui di pertemuan 100 kreasi. Saat lapisan cahaya keemasan beriak, Han Li tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan aura familiar darinya. Itu bukan Jin Tong. Itu sebenarnya dia, kata Han Li terkejut. Hah, itu bukan bos. Lalu siapa? Xiao Bai juga bingung saat mendengar itu. Setelah dia selesai berbicara, seorang pemuda berjubah emas muncul di reruntuhan tempat asap dan debu menyebar. Orang ini cukup tampan, dan masih ada ekspresi malas di wajahnya yang pertama kali dilihat Han Li. Itu adalah Kulin Dewa Pemakan Emas. Kulin melirik orang-orang di sekitarnya, menghela nafas, dan bertanya, kenapa kalian seperti hantu menghantuiku? Rekan Taois, sebenarnya kami tidak perlu melakukan apapun.
Selama Anda kembali ke pengadilan surgawi bersama kami, Anda akan tahu bahwa apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar. Kami sebenarnya hanya ingin memperlakukan Anda dengan sopan dan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perjamuan bodi. Suara seorang wanita terdengar. Han Li melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita berjubah hitam dengan sosok indah dan lekuk tubuh anggun yang berbicara. Mereka dari pengadilan surgawi. Bukankah mereka dari kuil 9 Yuan? Binatang jiwa yang menangis itu bingung. Han Li juga sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Lan Yan bergaul dengan orang-orang dari pengadilan surgawi. Kulin mencibir dan bertanya, aku menderita kekalahan di tangan pengadilan surgawi sebelumnya. Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri dari menara waktu, dan sekarang kamu datang kepadaku lagi. Bagaimana aku bisa mempercayai hal itu? Pasti ada kesalahpahaman di masa lalu, kata wanita berjubah hitam tanpa emosi. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu benar-benar ingin memperlakukanku dengan sopan, maka aku tidak mau pergi. Kamu boleh pergi. Kulin tersenyum. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan kami, maka jangan salahkan kami. Wanita itu jelas bukan orang yang pemarah, dan menjawab dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Terdengar suara siulan keras dari lengan bajunya, dan kabut merah muncul. Itu berubah menjadi awan merah menyala dan menutupi kekosongan di atas kepala Kulin. Di saat yang sama, titik lampu merah kecil namun pekat menyala di tanah. Lapisan semut api merah merangkak keluar dari tanah, dan kemanapun mereka lewat, reruntuhannya akan meleleh dan berubah menjadi cairan mirip magma. Musuh tidak akan bertemu kecuali mereka musuh. Itu dia. Han Li langsung mengerutkan kening saat melihat ini. Ada apa, Tuan? Apakah wanita itu kekasih lamamu? Xiao Bai bertanya dengan heran. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanita itu bernama Cimeng, dan dia mengembangkan kekuatan hukum atribut api. Dia juga seorang kultivator tahap Grand Heaven, dan metodenya luar biasa. Kamu tidak boleh gegabah, Han Li berkata sambil mengetuk kepala Xiao Bai. Xiao Bai mengusap kepalanya dan terus melihat ke arah itu. Dia melihat semut api hampir mengepung area tersebut, hanya menyisakan lingkaran 10 kaki di sekitar Kulin. Tidak diketahui apakah itu karena wanita itu tidak memberi perintah untuk menyerang, atau karena serangga ini pada dasarnya takut pada kumbang pemakan emas. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Serang. Di antara 6 orang berjubah hitam, seorang pria jangkung dengan suara tua berteriak dengan marah. Jelas sekali bahwa emosinya lebih mudah tersinggung. Orang-orang lainnya, kecuali Lan Yan, juga menyerang Kulin. Pria jangkung itu yang pertama menyerang. Dia dengan keras melambaikan lengan bajunya, dan angin dingin bertiup dari lengan bajunya, kabut hitam keluar dari sana, dan 7 atau 8 Raja Iblis yang tampak ganas tiba-tiba menerkam keluar, dan bergegas menuju Kulin. Sepertinya dia adalah orang yang mengembangkan hukum tipe jiwa. Metodenya agak mirip dengan milikku. Sayangnya dia tidak memiliki atribut bawaanku. Dia secara membabi buta pergi ke arah Yin Qi, dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, kata jiwa yang menangis. Kamu berani memamerkan tipuanmu yang tidak penting. Meskipun pihak lain adalah seorang kultivator tahap Grand Zenith Heaven, Kulin tidak takut sama sekali. Dia maju selangkah, dan kakinya mendarat di tanah seperti tanah longsor. Riak emas tiba-tiba berguncang dari bawah kakinya, dan berubah menjadi lingkaran riak bergetar yang berdampak ke segala arah. Semut api yang bergegas ke arahnya semuanya terguncang. Lalu, dia melancarkan pukulan. Cahaya di ujung tinjunya melonjak, dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu melonjak ke depan seperti nyala api yang berkobar, dan langsung menelan semua Raja Iblis. Tubuh Raja Iblis terkoyak, dan berubah menjadi debu abu-abu bersamaan dengan ledakan jeritan yang menyedihkan.
Kemudian, suara gemuruh yang keras terdengar dari awan merah di atas kepalanya, dan nyala api berkobar turun seperti minyak. Benda itu segera menenggelamkan tubuh Kulin. Bahu Kulin terkena pedang. Ada sedikit percikan darah di bahunya. Dia berlutut dengan satu kaki. Dia mengerang teredam dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Dia berdiri lagi di bawah tekanan pedang raksasa itu. Luka di bahunya sudah mulai sembuh. Orang yang mengendalikan pedang raksasa itu adalah seorang pria pendek berjubah hitam. Melihat ini, dia mendengus dingin. Dia membuat gerakan pedang dan menariknya ke bawah dengan kuat. Pedang raksasa emas itu jatuh bersamanya. Tubuh Kulin gemetar karena tekanan, tapi dia tidak berlutut lagi. Dia berdiri kokoh di tempatnya. Haha, hanya ini yang kamu punya. Dia tertawa dan mengejek. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh Golden Immortal Devourer tidak bisa dihancurkan. Melihatnya hari ini, biasa saja. Cimeng mencibir. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar semut api naik ke tubuh Kulin. Kemanapun mereka lewat, mereka meninggalkan bekas luka bakar belerang, menyebabkan munculnya bekas hitam di kulit Kulin. Kulin hanya menatap mereka dan tidak lagi memandang mereka. Dia menjabat tangannya dan cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya. Lapisan riak aneh muncul dari sana. Semua semut api terguncang dan jatuh ke tanah. Pedang raksasa di bahunya juga bergetar hebat dan dipaksa mundur oleh cahaya keemasan. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Lingkaran riak emas menyebar di bawah tubuhnya. Dia terbang seperti anak panah dan hendak melarikan diri dari sini. Namun, saat dia terbang ke udara, langit di atasnya tiba-tiba menjadi gelap. Hantu raksasa yang terbentuk dari kabut hitam tiba-tiba muncul dari awan dan menelannya. Saat dia memasuki mulut hantu raksasa itu, Kulin merasakan laut pengetahuannya menjadi pusing. Sebelum dia bisa bereaksi, rantai abu-abu tembus pandang melesat ke arahnya dari segala arah, menembus tubuhnya. Kabut abu-abu menempel di rantai dan memasuki tubuh Kulin, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Kekuatan spiritual surgawinya tampak membeku dan dia tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Serangan orang lain terjadi setelahnya. Api, lampu hijau, lampu pedang, dan bayangan tinju segera menimpa tubuh Kulin. Meskipun Kulin memasang ekspresi aneh di wajahnya, dia menerima semua serangan ini dan tampak baik-baik saja. Tubuh serangga ini sangat kuat. Lihat aku menghancurkan indera ilahi miliknya. Sekalipun dia kehilangan akal sehatnya, tetap sama saja saat kita membawanya kembali, kata pria jangkung yang mengembangkan hukum jiwa perak. Dengan itu, dia memutar pergelangan tangannya, mengeluarkan pikolo hitam, dan menempelkannya ke bibirnya. Ketika Hanli melihat pemandangan ini dari jauh, dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Detik berikutnya, suara seruling yang mendesak terdengar dari jauh. Tanda pada seruling pendek menyala, dan gelombang suara aneh yang sulit dilihat dengan mata telanjang keluar, menyapu ke segala arah. Ekspresi tenang Kulin tiba-tiba berubah ketika dia mendengar gelombang suara. Dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi ganas. Dia merasa seolah-olah gergaji tak kasat mata tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya dan menariknya maju mundur, mencoba memotong jiwa dan lautan kesadarannya menjadi dua. Kulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan kekuatan jiwanya dianggap sebagai yang terbaik di antara para kultivator Zenith Heaven. Namun, dia tidak menyangka suaranya akan menjadi sangat lemah karena suara seruling. Saat nada suara pria jangkung itu berubah, nada gelombang suara tiba-tiba menjadi lebih tajam. Gigi gergajinya menghilang dan digantikan oleh bor tajam yang tak terhitung jumlahnya, mengebor menuju jiwa ilahinya. Ah, raungan menyayat hati tiba-tiba terdengar. Meski Hanli sudah bersiap, saat suara seruling terdengar, mereka bertiga juga diserang. Di antara mereka, jiwa yang menangis mengembangkan hukum yang sama,
jadi perlawanannya adalah yang terkuat. Han Li memiliki seni kultivasi roh, dan jiwanya luar biasa, jadi dia secara alami bisa sedikit menolak. Hanya putih kecil, yang telah mewarisi kekuatan Pisiu bermata tinta dalam waktu singkat, yang tidak dapat menolaknya. Meski dia tidak mengeluarkan suara, tubuhnya sudah gemetar. Ketika jiwa yang menangis melihat ini, lampu merah menyala dari antara alisnya, dan ia terbelah. Sebuah mata vertikal muncul di tengah, menembakkan dua sinar merah gelap, masing-masing ke alis Han Li dan Little White. Kesadaran Han Li langsung menjadi jelas, dan putih kecil merasa bahwa itu tidak sesulit sebelumnya. Haha, aku mencarimu kemana-mana, tapi menemukannya tanpa usaha apapun. Han Li, aku sudah lama mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menyerahkan dirimu kepadaku hari ini. Saat ini, suara Cimeng tiba-tiba terdengar. Sosoknya sudah melonjak, dan dia melayang di atas mereka bertiga. Ketika Han Li melihat bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi, dia menunjukkan dirinya bersama putih kecil dan jiwa yang menangis, dan mereka melayang di udara. Jiwa yang menangis telah melepaskan lapisan domain spiritual berwarna merah tua, dan itu menyelimuti mereka bertiga. Kalau begitu aku harus merepotkan peri Cimeng, Han Li tersenyum ringan, dan dia benar-benar tidak takut. Teman Han, di kejauhan, Lan Yan yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran menoleh, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Cimeng menilai Han Li, dan dia sedikit terkejut saat menyadari perubahan auranya. Berapa lama waktu telah berlalu sejak dia gagal mengejar Han Li, dan orang ini benar-benar telah mencapai alam Zenith Heaven. Namun, dia memulihkan ketenangannya dalam waktu singkat. Jadi bagaimana jika kamu berada di alam Zenith Heaven? Anda hanyalah seorang pemula yang belum membantai ketiga mayat tersebut. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu melarikan diri dariku kali ini. Cimeng tertawa kecil. Tidak seperti alam kultivasi lainnya, setelah tahap awal alam Zenith Heaven, setiap kali seseorang membantai tiga mayat, seseorang akan dapat naik satu level, dan setelah seseorang sepenuhnya membantai ketiga mayat tersebut, seseorang akan mampu melampaui level tersebut, jurang yang tidak dapat diatasi dan mencapai alam leluhur Dao. Terlebih lagi, setiap pembantaian sangatlah berbahaya. Begitu seseorang berhasil, peningkatan kekuatannya akan terlihat sangat jelas, dan perbedaan antara setiap alam kecil tidak berbeda dengan perbedaan antara alam besar. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, Cimeng secara alami sangat percaya diri untuk dapat menangkap Han Li, dan satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah teknik rahasia aneh yang dia gunakan untuk melarikan diri secara tiba-tiba. Dia berteriak sambil melambaikan telapak tangannya, dan kemudian hamparan cahaya merah tua menyala dan berubah menjadi bola cahaya besar yang meluas, dan dengan cepat menyelimuti area seluas beberapa ratus kilometer. Han Li dan yang lainnya hanya merasakan udara di sekitarnya seketika menjadi panas terik, namun mereka sudah diselimuti oleh domain roh Cimeng. Api di sekitarnya membumbung ke langit, dan 8 air terjun yang menyala-nyala jatuh dari langit sekitarnya, dan tanah juga berubah menjadi danau magma. Udara di sekitarnya langsung tampak mendidih, dan semua permukaan danau serta sistem air dalam radius 1000 km menguap. Selokan yang membentang sejauh 1000 km muncul di tanah, dan bekas retakan terlihat di mana-mana. Xiao Bai hanya merasa mulut dan lidahnya kering, seolah-olah ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya telah terbakar habis oleh kekuatan panas dari domain roh ini. Wanita ini sepertinya bukan orang baik. Xiao Bai mau tidak mau berkata. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di pertarungan terakhir. Han Li juga berkata sambil mengerutkan kening. Elder Sitang, saya akan menyerahkan Golden Immortal Devourer itu kepada Anda dan Elder Sword Hill. Kalian semua, ikut saya untuk menangkap orang ini. Perintah Cimeng.
Pria jangkung yang mengembangkan hukum yin dan pria pendek yang mengendalikan pedang emas merespons pada saat yang bersamaan. Dua sosok berjubah hitam lainnya melintas dan datang ke sisi Cimeng. Jiwa menangis, selamatkan Kulin dulu. Han Li berbalik ke samping dan memerintahkan jiwa yang menangis. Oke, jiwa yang menangis mengangguk dan hendak pergi. Apakah menurutmu kamu bisa datang dan pergi sesukamu di domain rohku? Cimeng mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Dia melambaikan tangannya ke udara saat dia berbicara, dan danau lava di bawah segera mulai bergejolak dengan hebat. Raksasa api yang tingginya lebih dari 1000 kaki perlahan bangkit dari danau, memegang pedang panjang besar yang menyala-nyala di tangannya saat ia berdiri di jalur Weeping Soul Beast. Melihat ini, jiwa yang menangis mendengus dingin. Sambil berpikir, cakar hantu hitam muncul di telapak tangannya, dan dia menggunakan kemampuan ilahi untuk mengayunkannya ke depan. Beberapa bekas cakar hitam pekat muncul dari udara tipis, langsung merobek kekosongan, dan memotong raksasa api itu menjadi beberapa bagian. Dia melirik Nether Ghost Claw di tangannya belum lama ini, dan mengangguk puas. Adapun Flame Giants, mereka berubah kembali menjadi magma dan mengalir kembali ke danau magma. Ada roh api sebanyak yang kamu inginkan di domain rohku, Cimeng mendengus. Begitu suaranya menghilang, danau lava di bawah mulai bergolak lebih keras. Raksasa api satu demi satu bangkit dari dalam danau, mengacungkan pedang besar yang menyala-nyala di tangan mereka sebelum menebas ke arah Han Li dan yang lainnya. Han Li sedikit membalikkan telapak tangannya, dan tirai cahaya keemasan menyebar. Itu berubah menjadi domain roh emas samar dan bergabung dengan domain roh api Cimeng. Di dalam domain roh, aliran waktu langsung berubah, dan kecepatan raksasa api mengayunkan pedang melambat. Jiwa yang menangis terbang keluar dan mengayunkan Nether Ghost Claw lagi. Lusinan bekas cakar hitam muncul dari udara tipis, dan membelah raksasa api itu menjadi dua lagi. Dia melewati magma dan hendak pergi ke sisi Kulin. Namun, pada saat ini, lava di dalam air terjun lava yang tergantung di cakrawala tiba-tiba melonjak, dan kemudian seekor naga lava terbang keluar dari dalamnya. Naga lava membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar saat ia menggigit kepala binatang jiwa yang menangis. Jiwa yang menangis secara alami tidak takut. Nether Ghost Claw di tangannya menunjukkan kekuatan besar lagi, dan mencabik-cabik naga magma. Namun, naga magma ini tidak meleleh seperti raksasa api sebelumnya. Cahaya merah langsung melelehkan naga magma, dan terus menggigit jiwa yang menangis. Saat ini, suara Han Li tiba-tiba terdengar di telinganya, "Jangan khawatir. Teruslah bergerak maju." Mendengar ini, jiwa yang menangis berhenti menyerang dan malah bergegas maju. Saat dia hendak ditelan oleh mulut raksasa naga magma, suara percikan tiba-tiba terdengar. Sebuah sungai emas tiba-tiba mengalir keluar dari tanah dan masuk ke mulut naga magma. Tubuh naga magma segera membeku di tempatnya, dan asap putih mengepul darinya. Jiwa yang menangis mengendarai gelombang ini dan bergegas keluar dari tubuh naga magma. Ia terbang dan tiba di depan Kulin. Kulin memandang jiwa menangis yang datang untuk menyelamatkannya, dan Han Li di kejauhan, dan tatapan rumit melintas di matanya. Melihat ini, Penatua Sitang meniup seruling pendek di tangannya lagi. Gelombang suara yang dipancarkannya terkondensasi dan tidak menghilang. Tidak hanya mereka tidak menyebar ke segala arah, tetapi mereka juga berkumpul dan langsung menuju jiwa yang menangis. Mulut jiwa yang menangis membentuk senyuman. Bukan hanya tidak takut, tapi juga mulai memperhitungkan. Jika ia memakan orang di depannya ini, seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Entah kenapa, jantung Penatua Sitang berdebar kencang ketika dia melihat sudut mulut jiwa menangis melengkung, memperlihatkan sederet gigi putih.